banyak pro kontranya juga nih. Mungkin yang kata warga teh, ngapain sih urusan sampah aja dibikin ribet, kan kita udah bayar katanya. Mungkin mereka merasa sudah membayar kayak iuran gitu ya, tapi iuran itu nggak ada yang masuk ke sini sama sekali. Itu untuk ke biaya pengangkutan operasional TPS sampah kita dari TPS ke TPA. Sedangkan kalau di sini ibu-ibunya semuanya relawan. Tapi ya kita balik lagi, kalau misalkan nggak kayak gitu, ini kan lingkungan bareng-bareng. Kalau nggak dari kita dan nggak sekarang, mau kapan lagi kita menjaga lingkungan ini gitu? Masa sih mau nunggu ledakan TPA kayak waktu dulu gitu kan? Bu, kita ambil sampah organik yuk ke Ayo, Parto. Kayaknya ya. udah penuh nih di Parto. Ya, siap. Permisi, Si Pak Parto. Harto. Ada sampah organik. Mangga. Ini Parto. Ada apa? Sampah organik. Oh, saya kira beli gas aku. Seneng tuh mau beli. Sampah dapurnya Parto. Oh, sampah dapur. iya. Ya. Asik. Ayo di Belum deh. tumpahin ke Udah sini. banyak ya? Yuk. Iya, ini mah racin ini. Yuk, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan warga kita nggak selalu nyisain Iya. makanan ya. Harus dipilah Iya. intinya gitu ya. Ya, Ya. makasih ya Pak Harto ya. Makasih mak-mak. Yuk, Aduh. alhamdulillah. Permisi. Yuk, Parto mangga. Oh. Kita langsung diolah Ya, ya. kita ngolah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Taniling, selamat datang di Jasmine Integrated Farming. Saya dengan Anindya sebagai sekretaris di kebun jasmine ini. Kilas balik sedikit ya, jasmine ini mulai beraktivitas di tahun 2019. Awalnya tempatnya belum di sini. Waktu itu kita memulai dengan bank sampah anorganik kecil-kecilan menumpang di pos security. Di akhir 2019 kita mendapatkan izin nih dari Pak RW untuk menggunakan lahan yang kita pakai saat ini. Beraktivitas tidak hanya mengelola sampah anorganik dari warga, tapi juga mengelola sampah organik. Jasmine Integrated Farming ini lokasinya ada di RW 19, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Nah, kenapa namanya Jasmine? Jadi pada saat kita keliling-keliling itu melihat bank sampah yang sudah ada ya, kok kebanyakan namanya itu kayak nama bunga. Contohnya bank sampah dahlia, bank sampah bougainville, itu adalah salah satu atau beberapa bank sampah yang sudah ada sebelum Jasmine ini. Nah, dari situ saya dan Bu Eni itu, Bu Eni ayo kita coba yuk bikin bank sampah, kita kasih nama, kira-kira kalau bunga apa ya yang bagus gitu. Kata Bu Eni, Jasmine aja gitu. Itu diambil dari nama melati sebetulnya. Dari situ sebetulnya ada harapan dan doa dari kita, walaupun kita bergelutnya dengan sampah, tapi mudah-mudahan nama dari aktivitas kita ini bisa ya mewangi gitu seperti bunga melati gitu sih kurang lebih. Jadi awalnya kenapa sih kita membentuk Jasmine ini? Salah satunya adalah adanya keprihatinan. Waktu itu pernah di tahun 2005 kalau nggak salah, itu Bandung itu sempat viral jadi Bandung Lautan Sampah karena adanya ledakan di TPA Lewi Gajah waktu itu.
Nah dari situ Jasmine itu diinisiasi oleh 2 orang dulu awalnya, Anin dan Bu Eni. Memprihatinkan gitu ya melihat kondisi, oh ternyata sampah yang selama ini kita buang dari rumah tuh ternyata hanya berpindah tempat aja gitu ke tempat orang gitu. Kok kayaknya kurang bijak gitu dalam apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dari situ kita mulai belajar. Jauh hari dari sebelum terbentuknya Jasmine ini kita sudah mengelola sampah di rumah masing-masing. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak berupaya ngajak nih warga-warga tetangga-tetangga kiri kanan kita supaya kebermanfaatannya itu bisa menyebar lebih luas lagi. Akhirnya dibuatlah Jasmine, dan bertepatan dengan pembentukan Jasmine itu ada info dari kewilayahan tentang adanya program Kang Pisman. Jadi program Kang Pisman itu adalah program mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandung. Kangnya itu adalah singkatan dari kurangi, pisnya pisahkan, manfaatkan. Jadi itu program yang digerakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk pengelolaan sampah di lingkungan rumah masing-masing gitu. Pro kontra sih pasti ada ya Mas, karena yang namanya kita memperkenalkan dengan perubahan itu pastinya tidak semua bisa langsung merespon cepat. Ada juga yang ya julid-julid gitu mah ada aja sih Mas, sampai kayaknya kita tuh harus istilahnya kalau di sini tuh tebal telinga gitu ya untuk menerima kritik-kritik dan masukan dari warga itu. Karena mungkin pertama warga itu tidak terbiasa dengan kebiasaan memilah sampah, dan mengedukasi pemilahan sampah itu tidak bisa instan. Nggak bisa nih satu kali kita edukasi mereka langsung berubah gitu tuh, mungkin hanya segelintir orang yang bisa seperti itu. Jadi pertamanya kita mengedukasi itu dengan surat edaran. Kita infokan ke mereka kalau pemilahan sampah di rumah masing-masing itu sudah dinaungi oleh undang-undang. Yang kedua, kita door to door keliling ke rumah. Kita ketokin masing-masing rumah beserta Pak Lurah waktu itu, Ketua RT, Ketua RW, juga tim Jasmine-nya sendiri. Selain mengedukasi door to door, kita pun memberikan ember ke setiap rumah. Jadi kita sediakan ini wadahnya, ini kita jelaskan apa nih yang masuk sampah organik apa, sampah anorganik apa, yang masuk ke sampah residu apa. Cuman 3 itu aja sih yang kita minta untuk dipilah. Banyak pro kontranya juga nih, mungkin yang kata warga teh ngapain sih urusan sampah aja dibikin ribet, kan kita udah bayar katanya. Mungkin mereka merasa sudah membayar kayak iuran gitu ya, tapi iuran itu nggak ada yang masuk ke sini sama sekali. Itu untuk ke biaya pengangkutan operasional TPS sampah kita dari TPS ke TPA. Sedangkan kalau di sini ibu-ibunya semuanya relawan. Tapi ya kita balik lagi, kalau misalkan nggak kayak gitu, ini kan lingkungan bareng-bareng. Kalau nggak dari kita dan nggak sekarang, mau kapan lagi kita menjaga lingkungan ini gitu? Masa sih mau nunggu ledakan TPA kayak waktu dulu gitu kan? Ya kita mencoba untuk menggerakkan warga itu walaupun warganya banyak yang pro dan kontra. Di belakang kita ini ada rumah bibit yang ada di kebun Jasmine. Jadi di Jasmine ini selain ada pengelolaan sampah, di sini juga ada pemanfaatan hasil pengolahan sampah itu untuk bercocok tanam atau budidaya sayuran dan buah-buahan di kebun Jasmine. Dan media tanamnya itu dan pupuknya kita memanfaatkan dari hasil pengolahan sampah organik warga yang diolah di sini. Jadi sampah organiknya salah satunya itu outputnya adalah kompos dan pupuk organik cair. Dan pupuk organik cair juga komposnya itu kita manfaatkan untuk kebun yang ada di sini. Selain itu, di sini juga ada maggot dan ada ayam juga ikan. Nah, maggot itu adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk mengurangi sampah organik warga. Jadi sampah organiknya akan dimakan oleh maggot. Maggotnya nanti kita gunakan untuk makanan ikan dan ayam yang ada di kebun Jasmine ini. Jadi warga di sini itu sudah memilah sampah di rumahnya masing-masing. Setelah sampahnya terpilah, itu akan dijemput oleh tim dari Jasmine ke rumah masing-masing. Titik kumpulnya ada dua troli yang kami simpan di sana. Satu untuk sampah organik dan satu untuk sampah anorganik. Nanti sampah yang dijemput dari rumah warga dan dari titik kumpul itu akan dibawa ke kebun Jasmine ini untuk diolah lebih lanjut. Yang sampah organik itu akan dipilah lagi nih di sini. Sampah organik yang lunak-lunak seperti nasi, buah-buahan, sayur-sayuran, tahu tempe yang kayak gitu yang kira-kira lunak
itu akan kita pilah untuk makanan ayam dan maggot. Sedangkan sampah organik yang cenderung keras seperti bonggol jagung, kulit buah-buahan, terus daun-daun kering, sapuan halaman itu akan masuknya ke rumah kompos untuk diolah menjadi kompos. Nah, pengolahan komposnya kita memerlukan bahan-bahan seperti kohe. Kohe itu adalah kotoran hewan. Setelah itu kita juga membutuhkan organik coklat nih, misalkan daun-daun kering, bisa juga pakai sekam padi yang kering, atau serbuk gergaji, atau sobek-sobekan kardus juga bisa. Itu sebagai penyerap bau dan air lindi dari sampah organik yang akan kita olah. Jadi lapisan pertama adalah kohenya dulu. Setelah itu kita masukkan sampah organiknya, kita siram dengan mol atau mikroorganisme lokal yang kita buat sendiri dari limbah sampah buah-buahan. Setelah dikasih mol, itu kita tutup dengan yang unsur coklat tadi itu. Misalkan nggak ada nih bahan-bahan yang tadi, diganti dengan kompos yang sudah matang ataupun minimal banget boleh pakai tanah untuk menyerap bau dan menyerap air lindi dari sampah organiknya itu. Setelah ditutup dengan bahan coklat tadi, disiram lagi atau dibasahi lagi dengan mol. Jadi double nih molnya supaya makin cepat penguraian sampahnya. Idealnya sampah organik yang sudah dikomposkan itu seminggu 1 atau 2 kali diaduk. Jadi supaya aerasi atau oksigennya bisa bertukar, dan yang di dalam tuh kan cenderung panas ya suhunya, kurang lebih kayak 60 atau 70. Jadi nyebar gitu, matangnya biar rata. Dan itu bisa dipanen, jadi siap dipanen menjadi kompos kurang lebih di 40 hari. Ayo ibu-ibu, jadwalnya kita nanam hari ini ya. Kita nanam romen. Ayo Bu RW, tanamannya Bu RW kita nanam dulu itu. Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Warga Taniling, saat ini kita ada di lokasi kebun yang ada di Jasmine Integrated Farming. Di sini ada terong, cabai rawit, ada jahe merah, juga ada sayuran-sayuran lainnya seperti pakcoy, juga ada sosin, ada sawi romen dan lain-lain. Nah, ini media tanam yang ada di kebun sini itu semuanya dari hasil pengolahan sampah organik dari warga sekitar sini. Selain kita jual langsung hasil panenannya, kita pun ada beberapa produk olahan. Jahe di sini kita diolah lagi menjadi produk minuman, namanya Hemocang, jahe lemon secang. Kebetulan jahe dan lemonnya kita tanam sendiri. Kalau misalkan kita tanam pakcoy, itu pun kita olah menjadi puding pakcoy. Jadi kalau di sini itu selain kita mengelola sampah organik dan anorganik dari warga, kita manfaatkan hasil pengolahan sampahnya untuk ketahanan pangan warga. Di sini pun ada program EduTour. Jadi siswa-siswa sekolah yang ada di sekitaran wilayah kebun ini, biasanya kalau ada proyek P5 dari sekolah, mereka datangnya ke sini. Di kebun Jasmine ini, selain kita mendapat manfaat dari sampah organik kita tuntas di tempat, hasil dari program kita bertanam tanaman seperti ini, salah satunya di sini kan kita menggunakan media tanam dan pupuknya organik, otomatis tanaman yang kita hasilkan juga insya Allah organik, dan itu lebih segar dan lebih sehat untuk warga yang mengkonsumsinya. Panennya kangkungnya udah besar-besar, kita habiskan saja semuanya. Kita ini yang baru lagi. Nah, tolong aja diiklanin di warga, barangkali ada yang membutuhkan. Ya, Aku bisa langsung kesini ya. Sama gulma-gulmanya sekalian juga dibersihin ya. Selain itu, kita menjual sayuran di sini walaupun organik, tapi kita menjualnya dengan harga pasaran, dan malah kadang-kadang kita bagikan secara cuma-cuma untuk program-program tertentu, misalkan pencegahan stunting untuk balita-balita yang ada di posyandu di lingkungan kita, atau untuk misalkan kalau ada yang
warga sudah memilah sampahnya bagus, itu kita berikan apresiasi juga berupa rewardnya sayur-sayuran yang ada di kebun kita ini. Selain itu kan mereka bisa mendapatkan pasokan sayuran organiknya dengan lebih cepat dan dekat ya dari rumah, otomatis mengurangi jejak karbon juga, lebih hemat juga, dan untuk lingkungan sekitar pun insya Allah bisa lebih asri lagi karena mendapatkan banyak suplai oksigen dari tanaman hijau. Kalau harapan dari kami, dari tim Jasmine, mudah-mudahan semakin banyak lagi wilayah-wilayah atau RW-RW lain, baik yang di Kota Bandung maupun di kota-kota lainnya, yang bisa mengikuti jejak Jasmine ini supaya kebermanfaatannya bisa lebih meluas lagi. Kalau dari kami sih, mudah-mudahan warga yang belum memilah sampah nih, terutama warga Taniling, ayo mulai pilah sampah dari sekarang. Saya Anindya dari Jasmine Integrated Farming. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.